Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Firlansyah dari kelas Kapita Selekta C akan menjelaskan materi dari salah satu teknologi trending 2020, yaitu autonomous vehicle atau kendaraan otonom. Jadi pertama-tama, apa itu autonomous vehicle atau kendaraan otonom? Otonom artinya adalah memiliki kuasa untuk memerintah diri sendiri. Banyak proyek historis yang terkait dengan kendaraan otonom yang pada kenyataannya memiliki kemampuan otomatis karena ketergantungan terhadap petunjuk buatan di lingkungan mereka, seperti dengan strip magnetik yang menyimpan data dengan cara memodifikasi daya magnet dari partikel kecil yang biasanya digunakan pada pita hitam yang berada di balik kartu. Jadi, mobil otonom adalah sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi lingkungannya dan bergerak tanpa penggerakan dari manusia atau penggunanya. Mobil-mobil otonom memakai berbagai teknik untuk mendeteksi hal-hal di sekitarnya, seperti radar, sinar laser, GPS, odometri, dan penglihatan komputer. Sistem kontrol yang maju memakai informasi sensori untuk mengidentifikasi wadah-wadah navigasi yang semestinya, serta rintangan-rintangan dan tanda jalan. Mobil-mobil otonom harus memiliki sistem kontrol yang dapat menganalisis data sensori untuk membedakan antar mobil yang berbeda di jalan. Selanjutnya yaitu sejarah mobil otonom. Pada tahun 1920-an telah dilakukan percobaan pada sistem penggerak otomatis atau ADS dan telah terjadi uji coba yang dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun 1977, mobil semi otomatis pertama dikembangkan pada tahun 1977 oleh Laboratorium Teknik Mesin Tsukuba di Jepang yang membutuhkan jalan bertanda khusus yang diinterpretasikan oleh dua kamera pada kendaraan dan komputer analog. Kendaraan mencapai kecepatan hingga 30 km per jam atau 19 mph dengan dukungan rel layang. Pada tahun 1980, sebuah mobil otonom yang terkenal muncul dengan proyek NAVLAB dan ALV Universitas Carnegie Mellon yang didanai oleh Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA yang dimulai pada 1984. Pada tahun 1985, ALV telah mendemonstrasikan kecepatan mengemudi sendiri di jalan dua jalur dengan kecepatan 31 km per jam atau 19 mph. Dengan penghindaran rintangan ditambahkan pada tahun 1986 dan dimatikan mengemudi di jalan raya dalam kondisi siang dan malam hari pada tahun 1987. Sebuah pencapaian besar dicapai pada tahun 1995 dengan CMU LAVLAB 5 menyelesaikan perjalanan otonom pantai ke pantai pertama di Amerika Serikat dari 2.849 mil atau setara dengan 4.585 km, dan dari tahun 1960-an hingga tantangan besar DARPA kedua pada tahun 2005, penelitian kendaraan otomatis di Amerika Serikat terutama didanai oleh DARPA, Angkatan Darat AS dan Angkatan Laut AS, menghasilkan kemajuan bertahap dalam kecepatan kompetensi mengemudi dalam kondisi, kontrol, dan sistem sensor yang lebih kompleks. Perusahaan dan organisasi peneliti lain telah mengembangkan prototipe. Selanjutnya, klasifikasi NHTSA atau Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional tentang kendaraan otomatis. Di Amerika Serikat, NHTSA telah mengusulkan sistem klasifikasi resmi. Berikut ini klasifikasi NHTSA tentang kendaraan otomatis yang terdiri dari 4 level hingga level 4. Yang pertama yaitu level 0, sopir sepenuhnya mengendalikan kendaraan setiap saat. Yang kedua yaitu level 1, kendaraan individu dengan fasilitas kontrol otomatis seperti kontrol stabilitas, elektronik, atau pengereman otomatis. Dan level kedua, setidaknya ada 2 kontrol otomatis yang dapat serempak seperti adaptive cruise control dan kombinasi dengan jalur menjaga. Dan level ketiga yaitu pengemudi dapat sepenuhnya menyerahkan semua fungsi keselamatan kritis kontrol dalam kondisi tertentu. Mobil seolah-olah mempunyai indera yang berfungsi ketika kondisi yang mengharuskan pengemudi untuk merebut kembali kontrol dan menyediakan waktu transisi yang cukup nyaman bagi pengemudi untuk melakukannya. Dan level yang terakhir yaitu level 4, kendaraan melakukan semua fungsi keamanan kritis untuk seluruh perjalanan dan pengemudi tidak diharapkan untuk mengontrol kendaraan setiap saat. Kendaraan ini akan mengontrol semua fungsi dari awal sampai berhenti, termasuk semua fungsi parkir. Itu bisa termasuk ketika mobil dalam keadaan kosong.
sebuah sistem klasifikasi alternatif berdasarkan 6 tingkat yang berbeda, mulai dari bantuan driver untuk sistem sepenuhnya otomatis, telah diterbitkan oleh SAE, Badan Standarisasi Otomotif. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jumlah intervensi pengemudi dan perhatian yang diperlukan daripada kemampuan kendaraan, meskipun ini sangat erat. Yang selanjutnya yaitu persyaratan peralatan. Persyaratan peralatan yang dibutuhkan dalam merancang autonomous vehicle adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensor yang beragam dan redundan, optik inframerah, radar, ultrasonik, dan laser, mampu beroperasi dalam berbagai kondisi mau hujan, salju, jalan tak beraspal, terowongan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel, jarak pendek untuk komunikasi kendaraan ke kendaraan, dan jarak jauh untuk akses ke peta, peningkatan perangkat lunak, laporan kondisi jalan, dan pesan darurat. Yang ketiga itu navigasi, include GPS system dan very high quality maps. Yang keempat adalah kontrol otomatis, kemudi, pengereman, sinyal, dan lain-lain. Yang kelima yaitu server, perangkat lunak, dan catu daya yang sangat andal. Yang keenam yaitu biaya pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan tambahan untuk komponen penting seperti pengujian otomatis dan pemberian sensor. Kelebihan dan kekurangan dari autonomous vehicle. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari autonomous vehicle yaitu mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak perlu membayar sopir pribadi, meningkatkan kapasitas jalan serta mengurangi kemacetan lalu lintas, bisa digunakan oleh semua orang, tidak perlu lagi yang namanya polisi lalu lintas dan asuransi kendaraan, peningkatan fleksibilitas ergonomis dalam kabin, penghapusan penumpang berlebihan. Dan kekurangannya itu memiliki peta khusus berkualitas tinggi agar bisa beroperasi dengan baik, perlawanan oleh individu saat kehilangan kendali, membutuhkan pengemudi berpengalaman jika di situasi yang kompleks, banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang berhubungan dengan pengemudi. Bila perangkat lunak mengalami suatu kegagalan atau error, maka bukannya tidak mungkin terjadi kecelakaan, dan polisi dan pejalan kaki tidak bisa memberi isyarat-isyarat nonverbal pada mobil otonom. Dan yang terakhir, kerentanan sistem navigasi mobil di berbagai jenis cuaca. Selanjutnya, tingkat otomatisasi pengemudi. Dalam definisi level otomasi SAE atau Society of Automotive Engineer, dalam asosiasi profesional yang berbasis di Amerika Serikat dan organisasi pengembangan standar yang aktif secara global untuk para profesional teknik di berbagai industri. Mode mengemudi berarti jenis skenario mengemudi dengan karakteristik persyaratan tugas mengemudi dinamis, misalnya penggabungan jalan tol, jelajah kecepatan tinggi, kemacetan lalu lintas, kecepatan rendah, operasi kampus tertutup, dan lain-lain. Yang terdiri dari beberapa level. Yang level 0, sistem otomatis mengeluarkan peringatan dan mungkin melakukan intervensi sesaat tetapi tidak memiliki kendali kendaraan yang berkelanjutan. Level 1 atau hands-on, pengemudi dan sistem otomatis berbagi kendali atas kendaraan. Contohnya adalah sistem di mana pengemudi mengontrol kemudi dan sistem otomatis mengontrol tenaga mesin untuk mempertahankan kecepatan yang ditetapkan, atau tenaga mesin yang direm untuk mempertahankan dan memvariasikan kecepatan. Dan bantuan parkir, di mana kemudi diotomatiskan sementara kecepatan dikendalikan secara manual. Pengemudi harus siap untuk mengambil kendali penuh kapan saja. Lane Keeping Assistance atau LKA. Type 2 adalah contoh lanjutan dari self-driving level 1. Pengereman darurat otomatis yang memperingatkan pengemudi akan kecelakaan dan memungkinkan kapasitas pengereman penuh juga merupakan fitur level 1 menurut majalah Autopilot Review. Di level kedua atau sering disebut lepas tangan, sistem otomatis mengambil kendali penuh atas kendaraan, akselerasi, pengereman, dan kemudi. Pengemudi harus memantau perjalanan dan bersiap untuk segera turun tangan jika sistem otomatis gagal merespon dengan benar.
Singkatan lepas tangan tidak dimaksudkan untuk diartikan secara harfiah. Kontak antar tangan dan roda sering kali wajib selama SAE2 mengemudi. Untuk memastikan bahwa kemudi siap untuk turun tangan, mata pengemudi mungkin dipantau oleh kamera untuk memastikan bahwa pengemudi tetap memperhatikan lalu lintas. Di level ketiga, mata mati. Pengemudi dapat dengan aman mengalihkan perhatian mereka dari tugas mengemudi. Misalnya pengemudi dapat mengirim pesan teks atau menonton film. Kendaraan akan menangani situasi yang memerlukan respon segera, seperti pengereman darurat. Pengemudi harus tetap bersiap untuk campur tangan dalam waktu yang terbatas, ditentukan oleh pabrikan. Ketika diminta oleh kendaraan untuk melakukannya, Anda dapat menganggap sistem otomatis sebagai CO driver yang akan memberitahu Anda secara tertib menganggap sistem otomatis secara tertib saat giliran Anda mengemudi. Contohnya adalah pengemudi kemacetan lalu lintas. Contoh lainnya adalah regulasi sistem penjaga jalur otomatis internasional. Level 4, main off. Sebagai level 3, tetapi tidak ada penglihatan mengemudi yang diperlukan untuk keselamatan. Misalnya pengemudi dapat tidur dengan aman atau meninggalkan kursi pengemudi. Mengemudi sendiri hanya didukung di area spasial terbatas atau dalam keadaan khusus. Di luar area atau keadaan ini, kendaraan harus dapat membatalkan perjalanan dengan aman. Misalnya memarkir mobil jika mengemudi tidak mengambil kendali kembali. Contohnya adalah taksi robotik atau layanan pengiriman robotik yang hanya mencakup lokasi tertentu di area tertentu. Level 5, setir opsional. Tidak diperlukan campur tangan manusia sama sekali. Contohnya adalah taksi robot yang bekerja di semua jalan di seluruh dunia sepanjang tahun dalam segala kondisi cuaca. Dalam definisi resmi SAE di bawah ini, perhatikan khususnya pergeseran dari SAE2 ke SAE3. Pengemudi manusia tidak lagi harus memantau lingkungan. Ini adalah aspek terakhir dari tugas pengemudi dinamis yang sekarang dialihkan dari manusia ke sistem otomatis. Di SAE3, pengemudi manusia masih memiliki tanggung jawab untuk campur tangan ketika diminta melakukannya oleh sistem otomatis di SAE4. Pengemudi manusia selalu dibebaskan dari tanggung jawab itu, dan di SAE5 sistem otomatis tidak perlu meminta intervensi. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.